Apa kabar Ayah Bunda? Kali ini kita berjumpa di sesi Parent Talk pada sore. Kali ini kita akan membahas tentang liburan happy bersama buah hati. Ini sudah masuk ke minggu kedua liburan. Semoga semuanya menjalani liburan dengan bahagia ya. Nah, kalaupun ada yang merasa, oh ada hal yang masih kurang nih, atau tidak sesuai dengan harapan, mari kita bahas sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadikan inspirasi supaya liburannya lebih happy. Ini kita simak bersama ya. Oke. Ya. Semoga sudah terlihat share screen dari saya. Oke, ya liburan. Liburan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu pasti oleh anak-anak. Tapi Kak, apakah liburan itu juga ditunggu oleh orang tua? Kadang-kadang ada orang tua juga yang sibuk atau pas liburan malah bekerja. Nah, bagaimana ini kita menyiasatinya? Atau liburan malah lagi tidak banyak budget untuk melakukan banyak kegiatan? Mari kita bahas bersama. Sebetulnya libur ini apa sih gunanya? Jadi liburan ini sebetulnya penting ya untuk anak-anak karena selama beberapa bulan, selama 1 semester, mereka dihadapkan pada aktivitas rutin. Bangun pagi, harus segera mandi, sarapan, berangkat sekolah, belum ada kegiatan yang lain, belum ujian-ujian, dan lain sebagainya. Dan ini memberikan tekanan. Dan tekanan itu sesuatu yang wajar sebetulnya, karena stres skala sedang itu juga membuat kita menjadi terpacu untuk berusaha lebih baik. Hanya dengan adanya liburan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk lebih rileks, untuk kemudian mereka siap untuk menghadapi level yang lebih tinggi di tahun ajaran berikutnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya liburan ini lebih menyenangkan? Ada 4 kunci sukses liburan, yaitu kebersamaan, keterlibatan, persiapan, dan realistis. Apa itu? Mari kita simak sama-sama. Oke, kebersamaan. Kalau di di keluarga kita ada 4 anggota keluarga, misalnya kita upayakan 4 anggota keluarga ini bisa bersama-sama menikmati liburan. Jadi kita lihat agenda ibu, agenda ayah, agenda anak-anak, gitu. Dengan kita menata agenda itu kita bisa menemukan waktu yang tepat di mana kita bisa bersama-sama. Gitu. Jadi jadwal anggota keluarga itu penting. Kita tidak hanya memperhatikan salah satu saja. Kemudian yang kedua kita perlu hadir secara utuh. Apa itu hadir secara utuh? Maksudnya kita tidak sekedar hadir secara fisik. Ada di situ tapi sibuk main gadget misalnya. Ada di situ tapi sibuk dengan kegiatan sendiri. Tapi kita betul-betul hadir sepenuhnya, mendengarkan cerita mereka, berkegiatan bersama, main bareng dan lain sebagainya, sehingga kebersamaan ini terasa nikmat untuk semuanya. Kemudian kita juga memperhatikan kesukaan dan kebutuhan setiap anggota keluarga. Jadi nggak ada salah satu yang merasa dikorbankan atau merasa hanya sekedar mengikuti yang lain begitu. Misalnya ayah suka ke pantai, oke kapan kita agendakan ke pantai? Ibu suka ke museum, anak-anak suka kuliner, anak-anak suka lihat pameran misalnya. Kita perlu memperhatikan kesukaan setiap anggota keluarga. Jadi nanti kita bisa bergantian gitu. Kita sedang liburan sambil mengikuti seleranya siapa gitu. Jadi semua anggota keluarga merasa happy dengan adanya liburan ini. Kemudian keterlibatan. Nah, keterlibatan ini juga penting. Jadi anak-anak sebisa mungkin kita libatkan dalam persiapan liburan maupun liburan itu sendiri. Jadi misalnya kita sedang menyiapkan perlengkapan untuk berangkat liburan, anak-anak juga perlu ikut terlibat dalam persiapannya. Bahkan sejak awal, ini yang paling ideal, begitu awal liburan kita sudah bisa bikin kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya, ini liburan ini kita pengennya apa saja nih? Kegiatan keluar rumahnya apa? Kegiatan di dalam rumahnya bisa apa nih? Kemudian, apa yang mereka harapkan dengan liburan ini? Lalu kita bisa bikin schedule juga harian. Nah, biasanya
Schedule harian ini juga jadi masalah ya untuk beberapa orang tua karena merasa anak-anak, wah kalau liburan kok gadget terus, kalau liburan kok eh, nonton YouTube terus misalnya. Nah, supaya ini tidak terjadi, kita bisa libatkan mereka untuk membuat kegiatan harian. Bangun pagi jam berapa, habis itu ngapain, mereka boleh main gadget di jam berapa, boleh main gadget kalau sudah apa, kemudian kegiatan di rumahnya apa saja, dan itu bisa kita bicarakan dengan anak-anak. Sehingga kita tidak kerepotan kemudian mengatur ritme dari hari ke hari. Gitu. Jadi ada kesepakatan aktivitas harian, kesepakatan liburan ini pengennya seperti apa, jadi kita bisa bikin alternatif kegiatan. Kalau mereka mungkin di tengah-tengah mengeluh bilang, aku bosen mau ngapain, ya kita cek lagi yuk list alternatif kegiatan yang sudah kemarin dibikin, mana nih yang mau dilakukan, mau melukis kah, atau cooking kah, gitu ya. Jadi seperti yang sudah dibicarakan dengan anak-anak. Kemudian selain itu kunci dari liburan happy bersama family adalah atau bersama buah hati adalah persiapan ya. Persiapan kita sendiri sebagai orang tua ini juga penting ya. Mulai dari informasi. Ini termasuk nih orang tua yang pengen liburannya low budget. Maka kalau kita pengen liburannya low budget, kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya di mana ada kegiatan workshop misalnya yang murah atau free, bahkan ada pameran di mana, ada kegiatan apa, sehingga meskipun dana yang kita gunakan tidak besar, tapi anak-anak tidak kehilangan momen untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Itu kemudian untuk sarana aktivitas harian itu juga perlu kita persiapkan gitu. Misalnya kita ingin anak-anak atau kita bersama anak-anak berencana bahwa liburan ini akan diisi salah satunya dengan kegiatan melukis. Sarana untuk melukisnya ada nggak? Nah, kalau kita ingin anak-anak banyak beraktivitas di rumah, maka di rumah pun perlu kita adakan sarana yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak harus yang mewah-mewah, tetapi sebisa mungkin bervariasi. Ya. Kemudian perbekalan ya, ini terutama kalau misalnya ada aktivitas keluar ya. Jadi ada makanan, pakaian, termasuk mainan, buku, stroller untuk anak yang masih baby sehingga kita tidak terlalu lelah menggendong. Pakaian dan buku, mainan juga ini juga menjadi salah satu hal yang penting kalau misalnya kita mau mengajak anak berkegiatan bersama dengan orang dewasa. Misalnya ingin liburan ini diisi dengan silaturahmi. Misalnya. Silaturahmi itu mungkin akan ada momen-momen di mana anak merasa bosan karena yang bertemu adalah orang dewasa dengan orang dewasa. Nah, mainan atau buku ini bisa menjadi alternatif ketika mereka merasa bosan, mereka punya kegiatan lain yang menyenangkan untuk mereka. Kemudian liburan ini juga perlu realistis. Realistis maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita menawarkan kegiatan atau waktu kita membicarakan alternatif-alternatif kegiatan yang mau kita lakukan selama liburan dengan anak-anak, ya yang kita tawarkan sesuatu yang memang itu ada di dalam jangkauan kita. Tidak menawarkan sesuatu yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kemampuan kita, baik itu dari sisi waktu, dana, maupun kesehatan. Misalnya, yuk kita liburan ke Jepang gitu. Padahal waktu kita nggak ada, dananya juga nggak ada, dan lain sebagainya. Ayo kita main skating gitu. Padahal jelas anaknya lagi tidak sehat gitu. Nah ini yang harus kita pertimbangkan gitu ketika menawarkan sesuatu, pastikan itu sesuai dengan situasi yang bisa kita jangkau. Kemudian secara bijak kita bisa mengajak anak memahami kondisi, termasuk kalau di sana terlalu jauh, kita dananya belum cukup untuk ke sana, kita nabung dulu ya. Atau misalnya, kalau untuk pergi ke sana waktunya perlu waktu yang cukup banyak, sementara ayah dan ibu liburnya hanya berapa hari. Jadi supaya anak memahami begitu. Lalu aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak selama liburan? Kita bagi jadi aktivitas di luar rumah dan juga aktivitas di rumah. Oke, ini ada beberapa contoh kegiatan di luar rumah ya. Kegiatan di luar rumah itu banyak. Yang piknik-piknik terutama semua pasti sudah tahu. Ke pantai, ke taman wisata, ke
playground, ke kebun binatang gitu. Ini beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Alternatif lain untuk kegiatan keluar rumah bisa juga yang sederhana. Kita mengunjungi museum misalnya. Main di sawah itu juga alternatif main di luar ya gitu. Kemudian kita ajak anak-anak mengikuti workshop. Liburan ini banyak juga tawaran-tawaran workshop kalau kita jeli untuk mencari informasi. Ya, jadi biasanya biayanya kita bisa pilih nih mana workshop yang terjangkau untuk diikuti anak-anak. Atau kalau mau yang lebih low budget lagi, kita bikin deh workshop di rumah. Oh, itu termasuk kegiatan di rumah nanti ya. Nah, ini kegiatan di rumah. Kalau nggak pergi terus bisa ngapain? Oh, banyak alternatif di rumah yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak ya. Seperti untuk bermain chat itu saja eksplorasinya banyak sekali. Bisa ngechat di pakaian, bisa ngechat di tas, bisa di kanvas, bisa di kertas gitu ya. Jadi banyak alternatif yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Mereka eksperimen misalnya ya. Ada juga buku-buku tentang eksperimen, buku-buku sains, seperti contohnya di sini mereka main dengan warna dan sawi. Anak-anak bisa main kegiatan yang lain seperti eksperimen bikin gunung berapi, kemudian bikin eksperimen untuk membuat penyaring air gitu ya. Banyak sekali alternatif kegiatan eksperimen yang mereka coba, yang bisa mereka coba dan referensinya juga banyak. Di buku, di YouTube juga banyak, di Google juga banyak ya. Kemudian berkebun ini juga bisa jadi alternatif di rumah yang menyenangkan, atau bikin-bikin project sendiri, bikin robot, bikin mainan puzzle seperti yang ada di gambar ini, atau bikin project-project yang lain. Cooking itu juga, atau masak-masak bareng itu juga bisa menjadi alternatif. Kuncinya sebetulnya baik itu kegiatan di dalam maupun di luar, anak-anak butuh kebersamaan. Sesekali bolehlah dia melakukannya sendiri gitu ya, karena kita mungkin sibuk atau kita bekerja, tapi tetap orang tua perlu menyiapkan waktu-waktu khusus di mana ketika mereka berkegiatan tuh ada kita. Jadi bisa have fun sama-sama ya. Oh iya, juga penting untuk kita mempertimbangkan keamanan dan keselamatan anak. Ya, kemudian kesepakatan itu penting. Misalnya kita bawa anak keluar gitu ya. Kita sepakat, oh nanti di sana ramai sekali. Jadi gimana nih kita kesepakatannya? Oh, kita nggak akan berpisah. Kita akan pastikan kita selalu bisa saling melihat satu sama lain. Seperti itu. Termasuk juga dalam hal menjaga keamanan diri sendiri, kayak misalnya pergi ke tempat-tempat yang ada air-airnya, lalu mereka harus berganti busana atau berganti baju, ganti bajunya di mana. Pastikan tidak membuka baju di tempat umum, seperti itu. Bagaimana ketika mereka terpisah, misalnya, kalau misalnya terpisah, apa yang harus dilakukan? Oh, misalnya dia harus melapor kepada petugas yang ada di situ. Termasuk juga kegiatan di rumah, keselamatan dan keamanan juga penting. Seperti kita perlu meletakkan benda-benda yang aman itu adalah yang terjangkau oleh anak. Sementara benda-benda yang tidak aman itu tidak terjangkau oleh anak. Sehingga ketika di rumah pun mereka bisa berkegiatan dengan aman. Bersepeda misalnya, bersepeda itu termasuk kegiatan di rumah. Kita juga perlu batasi, misalnya, oke boleh bersepeda, batasnya sampai mana gitu, sehingga keamanan anak tetap bisa terjaga, gitu ya. Oke, nah liburan ini sebetulnya sebuah waktu yang momen emas gitu ya, waktu yang sangat berharga bagi kita untuk bisa mengembangkan atau memenuhi beberapa kebutuhan anak. Ini saya bahas yang beberapa yang bisa kita manfaatkan gitu selama liburan ini supaya liburannya nggak zonk gitu ya. Liburannya sudah lewat tapi ternyata tidak berhasil kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, apa itu golden moment-nya? Yang pertama, liburan ini bisa menjadi momen yang bagus sekali untuk kita menabung rekening emosi positif. Apa itu rekening emosi? Jadi anak-anak ini di dalam dirinya ada semacam tabungan gitu ya. Tabungan yang kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk anak itu seperti sedang menabung. Ketika kita tersenyum, ketika kita memeluk, ketika kita memuji, ketika
kita menyetujui pendapatnya, ketika kita mendengarkan, itu sebetulnya kita sedang menabung bank emosi. Jadi tabungan masuk, tabungan masuk, tabungan masuk. Sebaliknya, ketika kita mungkin mengotot pada anak, kita mengkritik, kita menasehati yang membuat dia tidak nyaman, kita sedang melakukan penarikan bank emosi. Disadari atau tidak, selama hari-hari di mana anak-anak bersekolah, barangkali kita sudah melakukan beberapa kali penarikan bank emosi. Membentak dia ketika dia tidak bersegera, kecewa ketika dia PR-nya tidak dikerjakan, atau ketika dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik gitu. Nah, sekarang saatnya ketika liburan kita punya waktu untuk kemudian menabung bank emosi itu, memberikan kehangatan, memberikan suasana-suasana yang nyaman untuk anak sehingga rekening bank emosinya bisa menjadi gendut gitu. Sehingga nanti anak lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Kemudian nilai-nilai kehidupan ini juga banyak bisa kita kembangkan selama liburan ini ya. Contohnya ada tanggung jawab ya, dia harus misalnya selama liburan ini dia punya tanggung jawab untuk memastikan sampah dibuang keluar di pagi hari ya, dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar gitu. Atau misalnya dia bertanggung jawab dengan barang-barangnya. Ketika bepergian terutama, wah itu bisa sangat momen yang sangat bagus untuk anak belajar bertanggung jawab terhadap barang bawaannya sendiri. Empati, mungkin dia bisa melihat teman-teman atau diajak ke tempat-tempat di mana dia melihat teman-teman mungkin yang kurang beruntung. Atau diajak ke tempat situasi yang mungkin tidak seramai tempat dia tinggal, barangkali dia di kota, diajak ke pedesaan. Oh ternyata di sini kalau mau ke toko jauh ya, gitu. Jadi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Termasuk berempati dengan saudaranya sendiri juga. Menjalin kerjasama, ini juga bisa kita lakukan baik kegiatan di rumah maupun di luar rumah. Oke, selama di rumah nanti kita habis melukis nanti beres-beresnya sama-sama ya, gitu. Membangun kerjasama. Kita bepergian itu juga bisa dilakukan ya, sama-sama mengemasi barang-barang, sama-sama memastikan tidak ada yang tertinggal gitu. Kemudian menghargai orang lain, menghargai waktu dan juga bersyukur itu juga bisa kita terapkan di selama masa liburan ini. Ketika memberikan uang kepada tukang parkir misalnya harus seperti apa gitu, dia bisa belajar di situ. Menghargai waktu, misalnya sudah janjian kita akan berangkat jam 8, maka sebelum jam 8 dia perlu harus sudah siap supaya sampai lokasinya tidak terlalu panas. Bersyukur dengan semua yang kita yang bisa kita nikmati sekarang. Makanannya, kegiatan yang bisa kita lalui, kebersamaannya, juga bisa kita bangun selama di liburan ini. Kemudian liburan ini juga sebagai momen bagi kita sesama anggota keluarga untuk bisa mengenal lebih dekat, ya. Kita jadi tahu misalnya setiap orang nih pengennya apa, sukanya apa. Kita juga tahu, oh sekarang ternyata anak-anak ini sudah bisa ya menyiapkan barangnya sendiri. Oh ternyata beres juga ya ketika dia diminta untuk mengemasi barangnya sendiri. Jadi kita jadi tahu secara lebih dalam lagi, kita tahu update ya skill dari masing-masing orang, tahu bagaimana apa yang disukai gitu. Kemudian bagaimana ketika anak-anak ini beradaptasi, kita juga bisa melihat sama anak-anak pun juga melihat bagaimana kita orang tuanya beradaptasi dengan segala situasi, bagaimana orang tuanya menyelesaikan masalah ketika kemudian mungkin menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi banyak sekali yang bisa kita sama-sama pelajari di liburan ini. Kemudian di liburan ini juga waktu yang baik untuk mengembangkan aspek perkembangan anak kita, ya. Karena aspek perkembangan itu ada aspek kognitif, afektif, psikomotor, semuanya bisa terstimulasi di liburan ini. Gitu. Jadi misalnya nih, contohnya untuk anak-anak yang mungkin masih pra-SD gitu ya, TK atau PAUD, dapat pesan nih dari gurunya misalnya, wah ternyata anak putri bapak atau ibu atau putra bapak atau ibu ini
perlu lebih banyak lagi nih stimulasi motorik kasarnya gitu. Wah, berarti jadi PR nih kalau bisa liburan ini kita banyakin kegiatan yang lebih banyak aktivitas motorik kasarnya. Tentunya disesuaikan dengan selera anak gitu misalnya. Oh, dia sukanya pergi ke tempat ini. Oke, kita ke sana tapi kita eh, kombinasikan juga dengan kegiatan motorik kasar. Oh, dia sukanya jalan-jalan, makan-makan. Oke, kita pergi aja ke tempat makan yang di sana ada kegiatan yang di sana bisa main motorik kasar juga gitu. Tentunya selera anak tetap kita pertimbangkan ya, dan sekaligus bisa mengerjakan PR-PR yang bisa kita kembangkan nih selama liburan ini. Gitu. Kemudian ini juga kesempatan yang baik untuk anak-anak merasakan kemerdekaan dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi rasa merdeka gitu selama liburan. Liburan kok penuh dengan tekanan, nanti jadinya nggak happy ya. Liburan ini anak perlu merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hal apa? Mengatur aktivitasnya. Oke, mau mandi pagi jam berapa? Mandi sorenya mau jam berapa? Oke, lalu habis mandi pagi aktivitasnya mau apa? Itu kita bisa ajak anak untuk menentukan sendiri apa yang mau dia lakukan. Jadi tidak selalu orang tua yang menentukan. Termasuk dia pengen pakai apa, dia mau main apa, kalau pergi mau bawa apa, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin anak mendapatkan kesempatan untuk menentukan sendiri. Tentunya memang ada hal-hal yang perlu kita dampingi ya, tapi kemerdekaan itu perlu kita pertimbangkan menjadi suatu hal yang sangat perlu kita berikan di liburan ini. Oke, begitu cerita kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang liburan happy bersama Buah Hati. Semoga liburan semuanya menyenangkan. Kita jumpa lagi di topik-topik yang berbeda. Assalamualaikum.